Assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam. Pemirsa, sekarang sedang nge-zoom dengan staf khusus Menko Polhukam. Perkenalkan dulu, Mam, biar lebih afdol, Mam, kalau mengenalkan diri, Mam, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Marsudi, staf khusus Menko Polhukam Republik Indonesia. Asli dari Sreseh, Sampang. Reng Sampang ternyata. Hahaha. Oke, karena orang Sampang dan kebetulan menjadi staf khusus Menko Polhukam yang juga jadi Madura, akhir-akhir ini publik Madura disajikan beberapa berita bahwa banyak tokoh Madura yang dipelopori Pak Zaini menghadap Menko Polhukam. Pemirsa ingin lebih tahu lebih detail, Mas Imam. Mas Imam sebagai staf khusus Menko Polhukam, apa saja sebetulnya ya waktu dibicarakan dengan Pak Menko Polhukam para tokoh tentang masalah rencana Provinsi Madura, Mas? Ya, para tokoh Madura itu yang terdiri dari ulama yang tergabung di dalam Basra, Badan Silaturahim Ulama Madura, beberapa tokoh masyarakat Madura yang juga ada di Jakarta, maupun para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Madura datang audiensi ke Menko Polhukam di Jakarta. Mereka menyampaikan ingin mendapatkan dukungan dari Bapak Menko Polhukam untuk membantu merealisasikan Madura menjadi provinsi ke-35. Karena kan sekarang provinsi kita ini kan ada 34. Gitu. Jadi mereka berpesan betul, kalau misalnya nanti pemerintah pusat sudah menyetujui Madura menjadi provinsi, maka mohon diupayakan nomornya itu nomor 35. Karena 35 itu katanya identik dengan orang Madura, Telok Lema. Oh iya, begitu, Telok Lema. Nah, itu kan sebetulnya ada gium orang luar Madura terhadap orang Madura 35 itu. Nah, atas permohonan itu, Menko Polhukam pada dasarnya tidak keberatan untuk membantu tantretan kita, para kiai, para ulama, para akademisi yang datang ke Menko Polhukam waktu itu, sekitar ada, kalau nggak salah, sekitar 50-an tokoh, gitu, untuk membantu merealisasikan Madura menjadi provinsi. Dengan catatan, syarat-syaratnya terpenuhi. Itu. Ini yang perlu saya bahas ini. Yang mau saya tanyakan ke Mas Imam, ini kuncinya kata yang barusan, yang terakhir. Dengan catatan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah ini, dan saya juga baca di berbagai media, Pak Mahfud memang responnya di media begitu juga, sama dengan apa yang dikatakan Pak staf khusus ini. Yang saya ingin dalami, untuk membantu syarat-syarat bisa terpenuhi, ini ada enggak dari Pak Menko Polhukam atau dari Pak staf khusus ini langkah yang akan dilakukan? Mengingat para tokoh yang sudah menghadap Pak Menko Polhukam itu kan tidak main-main. Itu merepresentasikan banyak masyarakat Madura, baik di akademisi, dan tokohnya, dan semacamnya. Nah, untuk memenuhi syarat-syarat yang belum terpenuhi ini loh, apa kira-kira langkah-langkah yang ingin bentuk dukungan dari Pak Menko Polhukam sebagai orang Madura? Nah, syaratnya itu adalah Madura harus menambah satu kabupaten atau kota lagi. Terserah di mana tempatnya. Apakah di Bangkalan, atau di Sampang yang akan dimekarkan, atau Pamekasan, atau Sumeneb. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, itu pun juga belum, kalau misalnya memekarkan itu belum tentu langsung disetujui menjadi provinsi. Karena kabupaten yang baru dibentuk, yang baru dimekarkan itu harus dilihat dulu selama 7 tahun
itu berdasarkan aturannya, nanti tolong dikoreksi kalau salah, Ya, itu berjalan dulu 7 tahun sebagai sebuah pemerintahan. Nah, nanti dinilai oleh pusat apakah ini memang sudah layak menjadi kabupaten atau belum. DOB Kalau ya. kalau sudah memenuhi, nah baru kemudian syarat-syarat berikutnya itu kan seperti biasa nanti dirapatkan dulu di tingkat DPRD dan lain sebagainya. Nah, itu Ya, ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, itu satu opsi. Hmm. Opsi yang kedua adalah kalau tidak mau memekarkan, maka bisa mengambil alih atau meminta kabupaten terdekat dari Pulau Madura. Misalnya untuk bergabung, misalnya Kabupaten Gresik, Kota Madya, Surabaya. Bisa juga mengambil yang lain, misalnya Probolinggo atau Pasuruan. Nah, itu sebagai sebuah opsi. Sehingga dengan begitu, kalau opsi yang kedua itu bisa dijalankan, maka begitu salah satu dari kabupaten yang saya sebut tadi itu atau kota yang saya sebut tadi itu mereka bersedia bergabung dengan Madura, maka bisa langsung menjadi provinsi. Itu masih tetap pakai logika dalam rezim undang-undang tentang masalah daerah otonomi baru ya. Karena memang syaratnya untuk provinsi memang harus 5 bahwa kabupaten atau kota. Kalau Madura sampai hari ini masih 4. Kira-kira nggak ada jalan lain Pak Mas Imam? Karena kalau melihat dari geografisnya Madura, kulturnya Madura, sosiologisnya Madura, sejarahnya Madura. Halo Mas Imam. Halo ya. Ini kan sebetulnya Madura dan juga penduduk Madura yang banyak ini tidak dilirik nggak oleh pemerintah pusat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa tentang masalah potensi Madura, Mas Imam. Misalkan mendirikan daerah khusus. Kalau berbicara soal potensi itu, saya kira memang Madura mempunyai potensi untuk menjadi daerah khusus, gitu ya. Potensinya besar sekali, kan gitu. Kalau menjadi daerah khusus. Nah, kalau mau menjadi daerah khusus itu kan sebetulnya tidak perlu menjadi provinsi juga, kan gitu, ya kan. Nah, jadi menjadikan daerah khusus dengan dengan menjadikan Madura sebagai provinsi itu ya sesuatu yang tidak terlalu berhubungan sih sebetulnya, gitu loh, kayak gitu. Artinya pemerintah tidak juga akan menggunakan pertimbangan ini daerah khusus lalu ini dimekarkan tanpa memenuhi dijadikan provinsi tanpa memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang seperti itu. Jadi syaratnya tetap harus seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya setelah jadi provinsi lalu dijadikan daerah khusus atau kawasan ekonomi khusus atau apa, itu lain soal. Gitu. Nah, Mas Imam, karena sebetulnya kalau kita mau kaji lebih dalam, keinginan tokoh-tokoh Madura dan sebagian besar masyarakat Madura ini adalah meskipun bukan provinsi gitu ya, tapi daerah khusus Madura. Pemerintah pusat itu akan memberlakukan Madura layaknya sebagaimana provinsi meskipun itu tidak bernama Provinsi Madura, tapi daerah khusus Madura. Bisa kan pakai itu kira-kira Pak Ibu, Mas? Nah, kalau itu perlu dikaji lebih jauh lagi. Oh gitu. Karena untuk membentuk daerah khusus itu kan memang harus ada latar belakangnya. Nah, gitu. Harus ada latar belakangnya. Nah, itu perlu dikaji lebih jauh lagi dan saya kira sampai saat ini mungkin ya sepanjang pengetahuan saya pemerintah belum melakukan kajian sejauh itu untuk menjadikan Madura sebagai daerah khusus. Karena begini Mas Imam, saya melihatnya wacana untuk Madura Provinsi itu sejak saya mahasiswa itu sudah ada. Ya. Terlalu panjang kita mewacanakan Madura Provinsi dari forum ke forum, dari diskusi dan semacamnya. Lagi-lagi sekarang terbentuk satu moratorium dan 2 syarat. Rezim dari Undang-Undang DOB ini memang mensyaratkan 5 untuk jadi provinsi. Nah ini sulit untuk bisa dieksekusi dengan waktu dekat. Makanya saya punya, karena Mas Imam orang Madura dan semacamnya, kalau sekiranya kalimat provinsi itu tidak dipakai, tapi daerah khusus, tapi pemerintah pusat memberlakukan daerah khusus sama dengan provinsi, wacana ini bisa nggak kira-kira untuk ditanggap oleh Pak Menko Polhukam? Ya, sebuah aspirasi boleh saja nanti saya sampaikan. Kayak gitu kan. Saya sampaikan bisa saja. Ini sudah gayanya birokrasi jadi yang dipakai ini.
Iya. Tapi yang jelas bahwa seperti yang saya katakan tadi, sampai saat ini pemerintah belum melakukan atau belum mengatakan atau memberi status Madura sebagai daerah khusus. Ya. Gitu. Bahkan kajian-kajian ke sana itu saya kira secara resmi belum pernah dilakukan oleh pemerintah, kayak gitu. Ini sebetulnya pikiran liar saya saja, Mas Imam. Karena saya melihat para tokoh itu sudah sejak lama lah sibuk kemana-kemana, dari forum ke forum, dari ini dan ini. Sampai detik ini kan masih terbentur dengan urusan syarat dan segala macam. Ini wacana barulah. Kalau memang rezim daerah khusus ini tidak harus tunduk terhadap rezim undang-undang DUB, makanya mumpung sekarang Mas Imam jadi staf sus Menko Polhukam gitulah. Ini dibicarakan juga di situ. Biar kesibukan para tokoh kita dan keinginan masyarakat Madura ini segera bisa tercapai, Mas Imam. Kalau memang ini bisa gitu loh, Mas Imam. Apakah yang tadi saya utarakan Mas Imam itu tidak menjadi sesuatu yang penting buat Mas Imam sebagai warga Madura dan khususnya dan sekarang kebetulan menjadi staf sus di Menko Polhukam untuk ditindaklanjuti, Mas Imam? Saya setuju sekali Madura menjadi provinsi itu. Sangat setuju. Karena Madura itu mempunyai kekhasan tersendiri. Secara bahasa, Madura itu bahasanya beda dengan Jawa. Kayak gitu. Satu. Secara geografis, pulaunya terpisah dari Jawa. Dari Pulau Jawa. Gitu. Maka setuju. Dan dulu kalau tidak salah, Madura itu memang di zaman Belanda pernah menjadi negara Madura namanya. Gitu. Secara historis, secara sosiologis, geografis, itu semuanya ada kekhususan tersendiri kan? Ya. Maka menurut saya Mas Imam, menurut saya ini pikiran liar. Kalau masih hanya berpaku kepada provinsi Madura, ini akan terbentur dengan syarat-syarat dan segala macamnya itu. Tapi kalau ini sedikit digeser menjadi daerah khusus Madura, barangkali ada ruang dan peluang untuk lebih dekat. Mumpung Mas Imam ada di pusat, mumpung Mas Imam jadi staf khusus, kan gitu Mas Imam? Ya, setuju saya. Saya setuju. Jadi Madura provinsi itu geser lah. Sing penting pemerintah pusat memberlakukan Madura layaknya provinsi. Meskipun beda nama kan nggak apa-apa, Mas. Ya, tetapi beda, Pak. Beda. Madura sebagai sebuah provinsi, kan dengan Madura sebagai sebuah kawasan khusus, itu tentu beda. Gitu. Secara administratif nanti pasti beda. Dan lain-lainnya juga pasti beda. Kayak gitu. Gitu. Saya setuju. Saya setuju. Madura menjadi provinsi itu saya setuju. Gitu. Secara pribadi ya, saya sebagai staf khusus dan orang Madura, saya setuju sebagai orang Madura, setuju provinsi Madura menjadi provinsi. Juga kalau misalnya pemerintah ingin menjadikan Madura sebagai kawasan khusus, apakah kawasan ekonomi khusus misalnya gitu, itu juga saya setuju karena semuanya ini kan akan bermuara pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Kan itu kata kuncinya yang penting. Ya, itu kan mau jadi provinsi mau apa, tujuannya harus itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Mas Imam, nah, gitu. Kalau kawasan khusus, pemberlakuan pemerintah pusat terhadap daerah itu memang beda dengan provinsi. Tapi kalau daerah khusus, bukan kawasannya, daerah khusus, seperti beda lah, cuma seperti di Jogja, seperti Jakarta, seperti Aceh, kan daerah khusus. Daerah khusus, jangan provinsi Madura, tapi daerah khusus Madura. Nah, pemerintah pusat memberlakukan ini layaknya seperti provinsi, meskipun namanya bukan provinsi, itu loh Mas Imam maksudnya. Ya bisa saja itu. Sebab Mas Imam, kalau memakai rezim DOB, daerah otonomi baru, ini bisa sampai 20 tahun lagi gak selesai Mas Imam. Apalagi syaratnya 7 tahun masih diliti lagi. Sebetulnya begini, Man. Gimana? Sebetulnya begini. Kalau orang Madura, tokoh-tokoh Madura itu waktu itu sudah bersepakat atau waktu itu sudah tidak perlu melakukan tarik-menarik daerah mana yang akan dimekarkan dan lain sebagainya. Kalau dihitung dari semenjak gagasan itu muncul, itu kan kabupaten yang dipersyaratkan sesuai dengan daerah otonomi baru itu kan sebetulnya kan sudah selesai mestinya.
Ya. Gitu kan. Dan sampai sekarang kan sudah selesai. Nah, ini kan masalahnya. Ini mohon maaf ya. Masalahnya itu kadang-kadang ego kita itu yang mengalahkan. Ya. Bahkan sampai sekarang saya kira daerah mana yang akan dimekarkan itu belum final. Belum final 100%. Kayak gitu. Nah, sampai sekarang aja belum final, bagaimana ini mau bisa merealisasikan? Kan seperti itu. Nah, itu loh. Jadi, kalau dari dulu sudah sepakat, katakanlah Bangkalan, Selatan, Kamal, dan lain sebagainya mekarkan menjadi daerah pemekaran, itu kan kabupaten baru atau kota, kan sudah selesai. Wong perdebatan ini bukan tahunan, sudah puluhan tahun. Betul. Puluhan tahun sudah. Nah, kalau sampai sekarang masih belum sepakat, ya terus kapan sepakatnya dan kapan akan mau memulai itu? Jadi, kan begitu. Jadi Mas Imam melihatnya bahwa belum ada, bukan keseriusan. Kalau serius, tapi belum ada kesiapan. Serius. Belum ada kesiapan masyarakat Madura. Dan kekompakan. Oh, tambah lagi. Belum ada kesiapan dan kekompakan. Dan kekompakannya belum terlihat. Makanya menurut saya, untuk membentuk daerah baru itu. Ya, makanya Mas Imam, kenapa saya mempunyai pikiran liar seperti tadi itu, barangkali itu menjadi sebuah solusi, karena sekarang ini para tokohnya, baik dari kiainya, baik dari akademisinya, baik dari bupati-bupatinya, kayaknya sudah sama-sama mendukung sekarang Mas Imam. Cuma kesiapan dan kesiapannya, kalau kompakannya sudah bisa kompak sekarang Mas Imam. Ya, sudah kompak, oke. Sudah kompak. Tinggal bagaimana Mas Imam tokoh ke Pak Menko untuk bagaimana dieksekusi agar ini menjadi atensi pusat bahwa Madura ini betul-betul layak untuk dijadikan daerah khusus. Oh, siap. Kalau itu siap. Aspirasinya Pak Aliman mewakili Sanrasan ini saya sampaikan. Kan mumpung Mas Imam ada di situ dan Pak Menko Polhukam sewaktu-waktu kan bisa juga menjelaskan pentingnya Madura dengan segala macam alasan tadi yang kita bahas itu kepada Pak Presiden, bahwa ini menjadi atensi pusat, bukan menjadi aspirasi lagi, tapi atensi pusat. Itu yang mau saya ingin dilakukan oleh Mas Imam dan Pak Maktu. Siap. Kalau sebelumnya Mas Imam, itu kan semua ini kan dari bottom up, semua ini tokoh-tokoh bottom up. Nah, sekarang karena banyak persoalan-persoalan seperti yang diceritakan Mas Imam secara aturan dan segala macamnya, apa tidak bisa ketika Mas Imam dan Pak Mahfud meyakinkan pemerintah pusat ini menjadi atensi pusat, bukan aspirasi bawah, tapi atensi pusat atas alasan-alasan yang Mas Imam tadi ceritakan, kekhasan dan segala macamnya itu. Kan bisa kan begitu Mas Imam? Ya, kita sampaikan nanti. Oh gitu, birokrasi lagi jawabannya. Kita sampaikan. Loh, kita kalau disuruh meyakinkan itu ya bisa saja meyakinkan. Tapi masalahnya jangan-jangan yang diyakinkan malah nggak yakin nanti. Gitu ya. Dan itu perlu kajian. Untuk yakin itu kan kita juga perlu kajian gitu loh. Oke, Mas Imam, sebetulnya semua ini kan kunci yang paling menjadi kunci itu adalah goodwill politik dari pemerintah pusat. Sebetulnya goodwill ini kuncinya. Kalau pemerintah pusat menganggap bahwa Madura ini betul-betul dengan alasan-alasan tadi Mas Imam katakan, keunikannya dan macamnya, selesai nih aturan itu bisa segera bisa disesuaikan Mas Imam. Oke, Mas Imam. Siap. Oke, Mas Imam. Oke, siap. Waktu dekat kemarin nggak sampai 2-3 hari yang lalu Pak Presiden justru membubarkan BPWS. Saya tanya ke Mas Imam sebagai staf sus Menko Polhukam. Kalau BPWS itu dulu dibentukkan bentuk keberpihakan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi pembangunan di Madura. Betulnya maunya kan? Akselerasi percepatan pembangunan di Madura. Ya. Apakah dengan pembubaran ini bisa dimaknai bahwa pemerintah pusat sudah menarik komitmen dan goodwill politik terhadap Madura? Saya tidak melihat itu. Oh gitu? Saya tidak melihat apa komitmen pemerintah pusat terhadap Madura untuk mengakselerasi pembangunan itu, enggak. BPWS itu dibubarkan ya mungkin karena dinilai kurang efektif lagi bekerjanya. Kan seperti itu, ya kan? Dan BPWS itu kan kemudian
setelah dibubarkan kan disubstitusikan ke Kementerian PUPR kan. Nah, seperti itu. Artinya bahwa bisa kita pahami di situ bahwa untuk urusan BPWS itu dihandle langsung oleh Kementerian PUPR. Karena apa? Karena BPWS itu kalau tidak salah dulu platformnya itu kan membuat membangun jalan misalnya gitu ya, kawasan jalan gitu ya, yang melingkari Madura dan yang di tengah itu kan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian Madura, termasuk jembatan itu kan salah satunya, jembatan Madura itu. Dan di kaki jembatan Suramadu itu ada sekitar kalau nggak salah 600 hektar yang mau dibangun untuk kawasan ekonomi misalnya gitu. Lalu di daerah utara itu Tanjung Bulu Pandan misalnya gitu kalau nggak salah itu akan dibangun hub bongkar muat pelabuhan ya kan, pelabuhan kayak gitu. Itu kan semuanya semata-mata untuk itu. Nah, kalau sekarang mungkin dibubarkan oleh presiden, ya mungkin presiden melihat itu sudah tidak efektif lagi dan kemudian dialihkan fungsinya atau tugas-tugasnya itu disubstitusikan ke ke Kementerian PUPR. Jadi nanti yang menggarap jalan apa segala macam langsung ke situ saja, tidak perlu BPWS gitu. Mas Imam, kalau itu disubstitusikan, maka rezim PUPR itu kan memang menjadi lembaga pusat gitu kan. Kalau yang tadi itu kan lebih khusus lagi. Apa perlunya untuk disubstitusikan kalau memang pemerintah pusat memang mempunyai goodwill politik untuk melakukan ekstraksi pembangunan di Madura, kenapa kok tidak dititipkan ke bupati atau gubernur, kan bisa saja begitu Mas Imam. Kalau begitu, artinya Mas Imam menyimpulkan bahwa pembubaran BPWS ini tidak mengurangi goodwill politik pusat terhadap pembangunan Madura kan gitu. Tapi masyarakat awam seperti saya ini salah satu bukti bahwa pemerintah sudah mulai menarik ini kayaknya. Enggak ya. Enggak, saya kira enggak. Artinya begini loh, komitmen pemerintah terhadap Madura itu tetap. Gitu kan. Sebagaimana komitmen pemerintah terhadap daerah-daerah lain. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Dibangunnya jembatan itu kan sesungguhnya dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan di Madura. Kan begitu kan? Agar arus barang dari Surabaya ke Madura itu kan bisa lebih besar lagi sehingga menghidupkan perekonomian Madura, kan seperti itu. Nah, kan itu kan. Apalagi kemudian sampai itu digratiskan dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang semata-mata tidak ada niat lain pemerintah kecuali ingin memberdayakan masyarakat Madura tentunya kan. Iya. Ini luar biasa ini. Diplomasinya semakin matang Mas Imam. Menjadi staf sus semakin matang ini. Iya. Itu betul itu. Betul. Logis dan tak terbantah. Oke, apalagi sekarang Presiden sudah mengeluarkan PP 80 ya. Iya. Salah satu bentuk goodwill politik dari Presiden dalam konteks ini pemerintah pusat untuk pembangunan Madura kan gitu Mas Imam. Meskipun skalanya tentang persoalan-persoalan pembiayaan dan lain macam masih banyak, itu lebih bukan APBN tapi kepada swasta. Itu semua bentuk dari kebijakan pemerintah pusat kan gitu Mas Imam ya. Iya. Itu sudah betul kamu itu. Tapi sampai kapan realisasi? Sudah betul. Realisasinya sampai kapan? Jangan-jangan memang Madura ini sama pusat memang disatein ya Maduranya apa? Pos apa sih terus sampai sekarang enggak realisasi itu Mas Imam. Kapan itu Mas Imam? Saya berharap banyak pada Mas Imam dan Pak Mahfud untuk bagaimana Madura itu betul apapun yang dijanjikan baik berbentuk dituangkan dalam Perpres 80 dan semacamnya itu segera direalisasikan lah. Kan gitu Mas Imam. Jadi begini Pak Aliman. Ya gimana? Untuk membangun, salah satu kunci membangun kesejahteraan di Pulau Madura itu adalah pendidikan. Ya kan? Di Madura itu sekarang ini sudah ada 3 perguruan tinggi negeri. Satu Universitas Trunojoyo Madura yang waktu itu Pak Mahfud meminta langsung ketika menjadi Menhan ke Presiden, ya kan, agar Madura itu dikasih satu perguruan tinggi negeri, ya
yang umum, yaitu UTM, kemudian setelah itu ada YIN Pamekasan, lalu ada Politeknik di Sampang, dan ini apa namanya, saya mendengar juga katanya Universitas Wiraraja itu lagi dalam proses untuk sudah setuju untuk dinegerikan, cuma masih ada beberapa apa namanya hal yang perlu dirapikan dulu seperti itu. Nah, kemarin itu Bupati Pamekasan juga minta kepada kita agar Unira, Universitas Madura yang ada di Pamekasan itu juga sudah siap dinegerikan. Seperti itu. Jadi tinggal nanti bagaimana prosesnya, dan suratnya sudah sampai di Menko Polhukam itu, di Pak Menko. Jadi artinya apa, bahwa komitmen pemerintah dari dulu terhadap Madura itu selalu ada, Pak. Itu selalu ada. Dan jelas gitu. Selalu ada dan jelas gitu kan. Dan jelas. Iya. Gitu. Dan jelas. Semakin mateng. Mas Imam sudah jadi staf khusus semakin mateng. Hampir mau apa namanya? Hampir mau ke Pak Mahfud kayaknya ini. Kelasnya sudah luar biasa. Oke, Mas Imam. Tapi itu semua apa yang dijelaskan Mas Imam itu bentuk kepedulian Pak Mahfud terhadap tanah kelahirannya, bagaimana menegrikan UTM, bagaimana menegrikan Politeknik dan segala macamnya. Yang tadi sempat saya tadi awal-awal itu bagaimana Pak Mahfud juga mempunyai semangat yang sama dengan yang dulu, bagaimana mencarikan jalan keluar agar tidak terkerangkeng dengan rezim undang-undang DUP, kan gitu kan. Kalau pakai undang-undang DUP kan pasti ini kan lama, Mas Imam akan lama. Dan kalau Politeknik tadi itu saya tidak tahu itu ada peran Pak Mahfud atau tidak itu kalau yang Politeknik. Tapi kalau UTM jelas itu ada peran Pak Mahfud. Saya dengar yang lain saya belum tahu persis. Jangan nanti itu dipelintir lagi kan, digoreng-goreng kan? Oh iya, nggak ada gorengan di sini, nggak ada gorengan. Karena Mas Imam ini sudah bisa menakis gorengan kayak semuanya ini. Nah, maksud saya ini Mas Imam, bahwa kepedulian Pak Mahfud selama ini semangatnya untuk bagaimana tanah kelahirannya ini seperti menegrikan UTM itu tidak berkurang, maksudnya kan begitu. Dan juga mencari solusi bagaimana yang selama ini digaungkan tokoh-tokoh Madura untuk Madura provinsi, barangkali Pak Mahfud juga memberikan langkah-langkah solusi yang di satu sisi tidak menyalahi aturan perundang-undangan, tapi di sisi lain harapan itu bisa segera terwujudkan gitu, Mas Imam. Pak Mahfud kan bisa kalau memang betul-betul, saya yakin Pak Mahfud ini orang luar biasa, Mas Imam. Pasti bisa untuk mencari cara itu kalau beliau itu mau. Ya kita doakan aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Ini doa dari stafsusnya. Doa stafsusnya ini akan lebih ijabah ini. Oke, Mas Imam. Oke Mas Imam, Oke, terima kasih. Karena saya tahu, saya yakin Pak Imam ini orang sibuk sekarang, tidak boleh panjang-panjang. Sebelum kita selesai perbincangan sandasan ini, silakan Mas Imam barangkali mau ada sesuatu yang mau disampaikan terhadap publik Madura khususnya, dan juga kepada pemirsa yang terjangkau oleh channel sandasan. Silakan Pak Stafsus. Ya, terima kasih. Pertama, saya sangat mendukung Madura menjadi provinsi. Oleh karena itu, segala bentuk persiapan dan persyaratan memang harus kita penuhi. Karena itu adalah aturan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat Madura yang kategorinya sekarang ini masih terbelakang secara ekonomi, itu mari bersama-sama kita pikirkan agar mereka bisa lebih sejahtera, lebih entas dari yang kondisi saat ini, seperti itu. Dan itu salah satu caranya adalah dengan memasuki dunia pendidikan, seperti itu. Kalau masyarakat Madura sebagian besar atau mayoritas sudah terdidik mengenyam perguruan tinggi, misalnya gitu, menempuh pendidikan di perguruan tinggi, saya yakin Madura ini nanti dengan sendirinya akan maju. Itu ya. Makasih banyak Pak Stafsus. Selamat bertugas kembali. Mohon maaf saya nyolong waktunya untuk mudah-mudahan Pak Mahfud MD, mudah-mudahan apa yang kita sandasan ini bermanfaat dan juga menjadi tambahan referensi.
terhadap masyarakat Madura, khususnya para penggagas Madura Provinsi, dan juga mudah-mudahan pemerintah pusat juga bisa mendengarkan. Terlebih khusus Mas Imam dan Pak Mahfud mencari solusi agar keinginan masyarakat Madura dan tokoh-tokohnya itu tidak mengabaikan aturan, cuma segera terwujud harapannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.